Selamat sore, Ibu dan hadirin yang kami hormati. Kami mengucapkan selamat datang pada acara webinar yang kali ini. Berikut saya sampaikan beberapa ketentuan pada acara sore pada hari ini. 1. Kami mohon untuk dapat menonaktifkan mikrofon pada saat acara berlangsung dan kelancaran acara. 2. Kami mohon untuk dapat menggunakan virtual background yang telah kami sediakan dalam grup. 3. Kami mohon untuk tidak memainkan HP atau memainkan gadget pada acara webinar sedang berlangsung. Dan 4, kami mohon untuk teman-teman semua untuk menonaktifkan kamera masing-masing. Demikian informasi yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown pada sore kali ini. Yang pertama, pendaftaran peserta dan penayangan video. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, pembacaan doa. Yang selanjutnya, sambutan dari dosen pengampu mata kuliah komunikasi antar pribadi kelas CR001 Universitas Esa Unggul Kampus 2. Yang selanjutnya, webinar sharing season 1. Yang ketiga, webinar sharing 2. Yang ketiga, games. Yang keempat, tanya jawab. Yang keempat, foto bersama dan closing. Baik, Ibu Ayu, izinkan saya untuk memulai acara webinar pada sore pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengucap selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Ayu Larasati SOS MIKO, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah komunikasi antar pribadi kelas CR001 Kampus 2 Tangerang. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman sekalian yang hadir pada sore kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam juga kesehatan sehingga kita berkumpul pada sore hari ini dalam jumit kita ini dengan kelompok 3. Selawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibina wa Safiina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kita sebagai pengikut ajarannya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, untuk membuka acara pada sore hari kali ini, marilah kita membuka acara pada sore hari ini dengan mengucap al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami meminta kepada teman-teman semua untuk on cam dan dipersilahkan untuk berdiri.
Baik, Ibu dan teman-teman dipersilahkan untuk bersikap seperti biasanya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita membuka acara sore pada hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Danu Ramana Soha, sebagai mahasiswa aktif Universitas Esa Unggul Kampus 2 Tangerang, Prodi Marketing Komunikasi Angkatan 2021. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Reva. Selanjutnya setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, saatnya kita melakukan pembacaan doa. Al-Fatihah dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya lemparkan kembali kepada Reva. Silakan. Terima kasih Saudara Danu, semoga dengan dibacakannya Al-Fatihah tadi, webinar pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, yakni sambutan pertama atau sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ayu Larasati SSMIKOM, kepadanya disilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman semua di sini. Kelompok 3, kelompok 2 ya, mohon maaf. Kelompok 3, Ibu. Kelompok 3, karena telah menyelenggarakan kegiatan di sore hari ini, khususnya presentasi kelompok yang dituangkan dalam interpersonal communication, meningkatkan skill interpersonal di era pandemi. Tentunya tema yang sangat menarik dan perlu dikaji lagi, dan nanti akan disampaikan oleh beberapa teman-teman narasumber yang memang dipercaya untuk menyampaikan beberapa hal yang penting ya untuk disampaikan, khususnya terkait dengan tema besar kita. Dan mudah-mudahan akan menambah wawasan baru serta keilmuan bagi teman-teman semua untuk memperluas pentingnya komunikasi interpersonal pada remaja, komunikasi dan interpersonal skill, serta hambatan dalam menghadapi komunikasi interpersonal. Tentunya saya harapkan juga untuk kelompok selanjutnya tidak ada lagi kesalahan dan dapat memaksimalkan nilai serta hasil dari webinar kelompok ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat teman-teman kelompok 3. Sukses untuk webinar sore hari ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ayu. Teman-teman semua, selamat datang pada webinar kali ini. Webinar kami dari kelompok 3 membahas tentang interpersonal communication atau meningkatkan skill interpersonal pada era pandemi. Oke, selanjutnya kita akan bersama-sama mendapat materi atau sharing bersama, diskusi bersama dengan narsum kita yang cantik-cantik dan ganteng. Tentu saja yang tadi teman-teman sudah lihat, ada Danu Ramana Soha, ada Laila Sabila, dan Miss Seni Putri Sinambela. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita, yakni Katrina Sri Ajeng, mahasiswa aktif Universitas Esa Unggul, Kampus 2 Tangerang, Prodi Marketing Komunikasi. Kepada Katrina, dipersilahkan. Terima kasih kepada Reva Stefani sebagai MC pada acara webinar hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Katarina Sri Ajeng Anggreni, moderator pada webinar di sore hari ini. Baiklah, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di webinar pada sore hari ini dengan tema meningkatkan skill pada era pandemi. Yang terhormat Dr. Ayu Larasati, SOS MIKOM selaku Kalbiro kerjasama Universitas Esa Unggul dan Dr. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Dan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah sama hadir dalam kesempatan hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki
rangkaian atau inti dari acara webinar hari ini tentang pentingnya komunikasi interpersonal pada era pandemi saat ini. Apa sih pentingnya komunikasi interpersonal itu? Kita akan sama-sama menemukan jawabannya dari para narasumber. Yang pertama adalah narasumber yang pertama, yaitu Laila Sabila, dengan tema pentingnya komunikasi interpersonal pada remaja. Kepada Laila, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang bernama Katarina Sri Ajeng. Di sini saya akan menyampaikan materi saya. Pentingnya komunikasi interpersonal untuk membangun kepercayaan diri pada remaja. Boleh di next. Komunikasi interpersonal didefinisikan sebagai sebuah komunikasi yang terjadi dengan melakukan interaksi antara dua orang atau lebih dengan melalui hubungan individu dengan individu lain secara langsung bertatap muka yang antara pengirim dan penerima dapat saling menerima dan menanggapi dengan baik. Boleh di next. Komunikasi interpersonal bagi remaja dua. Yang pertama, membangun hubungan yang baik dan bertanggung jawab dengan cara beretika berkomunikasi. Yaitu kita harus beretika dengan baik dan membangun komunikasi yang baik pada orang lain. Dan yang kedua, membantu remaja dalam proses perkembangan dengan memunculkan perilaku yang dapat diterima dan diharapkan dengan lingkungannya. Jadi remaja harus bisa memberikan perilaku yang baik dan bisa diterima sesuai dengan harapan. Boleh di next. Aspek komunikasi interpersonal bagi remaja di sini ada 5. Yang pertama ada kepositifan, keterbukaan, dukungan, kesamaan dan empati. Nah, kepositifan ini seorang remaja harus bisa bersikap positif dan selalu percaya apa yang dia lakukan. Keterbukaan, remaja harus bisa terbuka saat berlingkungan. Remaja harus bisa memberikan semangat kepada orang lain. Kesamaan saat kita melakukan komunikasi kepada orang lain, kita tidak empati. Empati memiliki perasaan sama seperti orang lain dalam perasaan maupun tanggapan tersebut. Ready next. Kurangnya komunikasi interpersonal di sini ada 4. Yang pertama, rasa kurangnya percaya diri. Yang kedua, kemampuan akademiknya rendah. Yang ketiga, tidak menguasai bidang ilmu secara mendalam. Dan yang keempat, tidak terbiasa berdialog maupun berdiskusi dengan orang lain. Nah, rasa kurang percaya diri ini kita harus bisa selalu percaya diri saat sedang komunikasi. Jadi usahakan harus percaya diri. Nah, kemampuan akademiknya rendah. Kita harus banyak belajar agar kita bisa mengetahui secara mendalam. Dan yang ketiga, tidak menguasai bidang ilmu secara mendalam. Dan yang keempat, tidak terbiasa berdialog dan berdiskusi kepada orang lain. Jadi kita harus mulai terbiasa berdialog kepada orang lain. Boleh di next.
Apa masalah utama dalam sebuah komunikasi? Di sini ada dua, interaksi kultur dan experience. Boleh ini? Ada apa dengan komunikasi interpersonal? Di sini ada faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Ada citra diri, citra pihak lain, lingkungan fisik, lingkungan sosial, kondisi, dan bahasa badan. Citra diri di sini kita harus bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan mengetahui apa yang dia benci atau dia remehkan, harus bisa memahami. Nah, citra pihak lain di sini kita harus bisa berkomunikasi dengan lancar tanpa rasa gugup maupun resah. Dan lingkungan fisik, saat komunikasi dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi, harus ingat dengan norma maupun aturan. Dan lingkungan sosial di sini, komunikasi harus peka terhadap lingkungan sosialnya dalam menyampaikannya. Nah, bahasa badan di sini, komunikasi saat sedang menyampaikan, kita harus bisa melakukan gerakan tubuh saat menyampaikan. Boleh di next. Ciri komunikasi interpersonal. Di sini ada 5. Yang pertama ada keterbukaan, empati, dukungan, perilaku positif, kesetaraan, dan kebersamaan. Boleh di next. Hambatan komunikasi interpersonal di sini ada 4. Hambatan proses, hambatan fisik, hambatan semantik, dan psikososial. Hambatan proses di sini ketika kita sedang melakukan komunikasi video call secara tatap muka, tanpa disengaja internet mengalami kendala dan tidak efektif dalam berkomunikasinya. Dan hambatan fisik di sini, seseorang harus bisa memiliki, harus bisa next. Aspek kepercayaan diri, ada kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, dan rasional. Bagaimana cara remaja mengatasi hambatan pada komunikasi interpersonal? Yang pertama di sini memperdalam hubungan kemanusiaan. Jadi kita harus bisa berhubungan baik kepada sesama manusia. Dan yang kedua, menggunakan bahasa yang tepat. Diusahakan dalam berkomunikasi harus dengan menggunakan bahasa yang sopan. Mencoba untuk selalu berpikir positif. Jadi kita saat sedang berkomunikasi harus selalu positif. Tidak berlebihan saat sedang berkomunikasi. Dan memahami kondisi lawan bicaranya. Boleh di next. Apa pentingnya kepercayaan diri pada remaja? Di sini ada 2. Remaja akan mampu memberikan penghargaan terhadap dirinya dan mempunyai kemampuan untuk menjalani kehidupan. Dan yang kedua, remaja mampu untuk mempertimbangkan berbagai pilihan dan membuat keputusannya sendiri. Bagaimana peran orang tua membangun kepercayaan diri pada remaja? Di sini ada 3, menambahkan nilai moral, membangun anak agar lebih optimis, dan perlu keterbukaan. Membangun nilai moral ini, orang tua harus bisa mengajarkan anak untuk selalu bersikap jujur, dan membangun anak agar lebih optimis. Di sini orang tua harus bisa membangun anak untuk optimis dan tidak selalu down. Dan perlu keterbukaan, di sini orang tua harus
bisa mengajak anak untuk selalu terbuka dalam masalah apapun yang sedang dilakukan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Laili Sabila sebagai moderator pertama pada webinar hari ini. Tentunya materi yang sangat penting bagi kita untuk terus mengasah kemampuan diri kita, untuk selalu optimis, objektif, bertanggung jawab, dan memiliki rasa rasional yang tinggi, yang harus kita terapkan pada era-era pandemik saat ini sebagai remaja. Selanjutnya adalah narasumber yang kedua oleh Miss Yeni Putri Sinambela dengan tema komunikasi dan interpersonal skill. Kepada Miss Yeni Putri, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada moderator Sri Ajeng, Katrina Sri Ajeng. Di sini saya akan membahas materi yang telah saya buat, yang berjudul komunikasi dan interpersonal skill. Slide selanjutnya. Komunikasi. Komunikasi merupakan dasar bagi seorang wirausaha untuk menyampaikan pesan, mendekati pelanggan, memimpin, dan memotivasi. Seorang wirausaha sekalipun memiliki produk unggulan, konsep layan prima, dan gagasan-gagasan kreatif, tetapi tidak dikomunikasikan kepada orang lain, maka hal tersebut menjadi tidak berguna. Komunikasi menjadi salah satu elemen terpenting dalam menjalankan kewirausahaan. Hal tersebut dikarenakan seorang wirausahaan adalah seorang leader, dan seorang leader mutlak harus mampu mendidik bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Slide selanjutnya. Pengertian komunikasi. Yang dimaksud di sini dalam pengertian komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Proses penyampaian bentuk interaksi gagasan kepada orang lain yang bersifat penciptaan arti terhadap gagasan atau ide yang disampaikan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Next. Pada prinsipnya, dapat disimpulkan bahwa komunikasi mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan atau noise, terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Next. Ada beberapa komponen komunikasi. Yang pertama, lingkungan komunikasi. Yang dimaksud dari lingkungan komunikasi ini adalah lingkungan konteks atau komunikasi yang setidak-tidaknya memiliki 3 dimensi. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fisik. Fisik dimaksud di sini adalah ruang di mana komunikasi berlangsung nyata atau terwujud. Yang kedua, sosial psikologis. Misalnya, tata hubungan status di antara pihak masyarakat, di antara pihak yang terlibat, peran yang dijalankan orang dan aturan budaya masyarakat, di mana orang-orang berkomunikasi. Lingkungan atau konteks ini mencakup rasa persahabatan atau permusuhan, formalitasnya atau informalitas, serius atau canda gurau. Next.
Yang ketiga, temporal atau waktu, mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, atau sejarah di mana komunikasi berlangsung. Dimensi lingkungan ini saling berinteraksi, yaitu masing-masing mempengaruhi dan dipengaruhi oleh yang lain. Sebagai contoh, terlambat memenuhi janji dengan seseorang atau dimensi temporal dapat mengakibatkan berubahnya suasana persahabatan, permusuhan, atau dimensi sosial psikologis, yang kemudian dapat menyebabkan perubahan kedekatan fisik dan pemilihan rumah makan untuk makan malam atau dimensi fisiknya. Perubahan-perubahan tersebut dapat menimbulkan banyak perubahan lain, sehingga proses komunikasi tidak pernah statis. Next. Non-verbal, komunikasi yang berdasarkan faktor-faktor lain daripada lambang verbal, yaitu bahasa tubuh, lambang-lambang non-verbal, ketidakaktifan, pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh suara, jabatan tangan, penggunaan waktu. Next. Dalam komunikasi verbal, terdapat beberapa hal yang termasuk komunikasi nonverbal, yang merupakan yaitu wajah. Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi, karena ekspresi wajah adalah cerminan suasana emosi seseorang. Yang kedua ada kontak mata. Kontak mata di sini dimaksud sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya dengan kemauan untuk memperhatikan, bukan sekedar mendengarkan. Melalui kontak mata juga dapat memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengamati hal yang lainnya. Next. Yang ketiga ada sentuhan. Yang dimaksud dari sentuhan ini adalah bentuk komunikasi personal, mengingat sentuhan lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal. Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan. Yang keempat ada postur tubuh dan gaya berjalan. Cara seseorang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri, dan tingkat kesehatannya. Next. Yang dimaksud dari interpersonal skill merupakan salah satu soft skill yang banyak diminta oleh perusahaan untuk berbagi jabatan. Dan posisi interpersonal skill bukan merupakan bagian dari karakter kepribadian yang bersifat bawaan, melainkan merupakan keterampilan yang bisa dipelajari. Interpersonal skill yang baik dapat dibangun dari kemampuan mengembangkan perilaku dan komunikasi yang asertif dan efektif. Interpersonal skill kemampuan atau kesanggupan, kepandaian atau kemahiran seseorang dalam mengajarkan sesuatu, memiliki konsep diri dan berkepribadian yang kuat, meningkatkan potensi diri menjadi pribadi yang mempunyai atau yang berpenampilan menarik dan bermasyarakat, dan berorganisasi, meningkatkan kemampuan menjadi pemimpin dan dapat bekerja dalam tim. Apa tujuan dari komunikasi interpersonal? Jadi tujuannya adalah bagi seorang komunikator melakukan komunikasi interpersonal amat penting sebagai atau sebelum ia berkomunikasi dengan orang lain. Dengan komunikasi interpersonal, seseorang komunikator berupaya untuk memformulasikan pesan yang akan disampaikan kepada komunikan, sehingga komunikasi akan efektif sesuai dengan tujuan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan.
akan dilanjutkan oleh narasumber berikutnya. Terima kasih untuk narasumber yang kedua, Liseni Putri Sinambela. Selanjutnya, kita memasuki rangkaian acara berikutnya, yaitu akan ada games yang akan dipimpin oleh MC kita, yaitu Reva Stefani. Kepada Reva, saya persilakan untuk memandu gamesnya. Halo teman-teman semua, bagaimana nih? Tadi kita sudah dapat narasumber atau materi dari dua narasumber kita yang tadinya pentingnya komunikasi dan juga komunikasi dan interpersonal skill. Nah, teman-teman semua, sebelum itu nih kata pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Reva Stefani sebagai MC, ada moderator kita Katrina Sri Ajeng, narsum pertama kita ada tadi Laili Sabila, yang kedua tadi ada Miseni Putri Sinambela, ada Anindya ada Gali Condro Kusmantoro, Laila Tunufus, Danurama, dan juga Naventura Aldo. Nah, teman-teman semua yang masih stay di Zoom boleh untuk di on cam-kan dulu. Saya hitung nih sampai 5, mohon untuk di on cam-kan dulu. Saya akan mengajak teman-teman untuk refreshing atau ice breaking terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan materi selanjutnya lagi nih dari yang ganteng tentunya. Boleh teman-teman semua tolong untuk di on cam-kan kameranya kepada Dimas, Asti, Rini, Sekar, Sahya, Riani, Lintang, Sarah, Isma, Alif. Boleh? Kalau saya sendiri aja kayaknya kurang seru gitu ya. Sekali lagi teman-teman boleh untuk di on cam-kan terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekarang teman-teman boleh dipegang nih kepalanya teman-teman. Oke, dipegang dulu kepalanya teman-teman, sudah? Oke, mana kepalanya mana? Oke, kepalanya itu. Oke, nanti saya akan nyanyi, mungkin nanti teman-teman boleh diikutkan gerakannya. Jadi teman-teman silahkan, ini kita melakukan ice breaking atau peregangan ya. Kita jadi gini-gini kepalanya. Boleh ya teman-teman ya, jadi kepalanya gini-gini. Oke, baik. 1, 2, 3. Aku trejing biar hati senang dan gembira. Agar aku awet muda. Trejing. Oke, selanjutnya teman-teman tangannya boleh ke depan, diunjuk ke kamera. 2 tangannya, kanannya angkat tangan, kirinya boleh diperlihatkan. Oke, terima kasih yang sudah on cam dan juga mengikuti gerakan saya. Oke, sekali lagi ya, 1, digerakkan ya tangannya, 1, 2, 3. Aku trejing biar hati senang dan gembira. Trejing agar aku awet muda. Trejing. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas ice breakingnya. Semoga peregangan tadi bisa buat teman-teman nggak ngantuk lagi ya tentunya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang ketiga atau yang terakhir dari pemateri kita yang paling ganteng di kelompok kita. Iya. Saya kembalikan ke Katrina Sri Ajeng. Katrina Ajeng, dipersilakan. Terima kasih untuk Reva yang sudah membuat suasana webinar hari ini sedikit mencair, nggak tegang-tegang banget. Tentunya kita tetap santai, tapi kita tetap dapat materi dari narasumber. Selanjutnya ada narasumber yang terakhir, yang paling ganteng, yaitu Danu Raman Nasroha dengan judul materi Hambatan dalam Menghadapi Komunikasi Interpersonal. Kepada Danu, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada teman saya Ajeng, dan halo, selamat siang, apa kabar semua teman-teman? Semoga baik. Sekarang saatnya saya di sini untuk mengambil alih untuk membahas materi dengan judul Tantangan dalam Menghadapi Komunikasi Interpersonal. Baik, selanjutnya. Terdapat 4 hambatan dalam komunikasi interpersonal di era pandemi. Ada apa aja sih
di sini saya sebutkan hambatan fisik, yang ketiga ada hambatan semantik, dan yang terakhir ada hambatan psikososial. Selanjutnya. Oke, di sini penjelasannya. Hambatan proses adalah hambatan proses terjadi pada saat proses komunikasi itu sendiri dalam situasi physical distancing. Pada saat kita video call dengan orang lain, dalam hambatan proses ini, faktor noise sangat berperan menjadi hambatan. Contohnya nih, suara terputus karena sinyalnya yang jelek, dan suara yang kurang jelas sehingga artikulasi tidak jelas. Kamera handphone buram sehingga orang yang diajak bicara tidak jelas ekspresi wajahnya. Dan selanjutnya, ada hambatan fisik nih teman-teman. Hambatan fisik adalah bisa berupa non-verbal communication atau keterbatasan fisik seseorang. Hambatan fisik pada physical distancing lebih kepada hambatan kontak fisik. Yang contohnya ini seperti orang tua dan anak, di mana pertanda sayang seorang ibu akan membelai anaknya pada saat berkomunikasi. Di situasi inilah misalnya anak sedang melakukan studi di luar kota yang tidak diperbolehkan untuk pulang ke kampung halaman dikarenakan pandemi. Baik, begitu contoh dari hambatan fisik. Dan selanjutnya, ada yang ketiga, ada hambatan semantik. Hambatan semantik mengarah kepada tata bahasa dan kata-kata yang diucapkan oleh pengirim pesan dalam physical distancing. Contoh pada saat chatting dengan seseorang, cenderung bahasa yang digunakan bahasa singkatan atau bahasa asing yang tidak dimengerti lawan bicara. Nah, ini teman-teman nih, biasanya nih seseorang memakai kata singkatan seperti LOL, LOL. Biasanya orang-orang menyebutkan LOL itu menjadi kata kasar. Padahal sebenarnya LOL itu adalah lot of love, yang artinya tertawa terbahak-bahak. Atau contoh selanjutnya deh, seperti bahasa asing BRB, be right back. Sebenarnya itu bukan berabe ya, bukan yang sulit berabe gitu. Padahal aslinya adalah saya akan kembali gitu. Dan selanjutnya, materi selanjutnya. Dan yang keempat ada hambatan psikososial. Hambatan psikososial adalah hambatan yang paling berpengaruh dalam komunikasi antar pribadi, di mana kondisi emosi seseorang dapat menentukan apakah pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan dapat diterima dengan benar oleh penerima pesan sesuai dengan maksud yang disampaikan. Dalam hambatan psikososial, pada kondisi physical distancing juga dapat disebabkan dan adanya perbedaan persepsi tentang cara penanganan pandemi ini, seperti layaknya perbedaan pendapat tentang kebijakan pemerintah yang mendukung lockdown atau yang tidak mendukung. Contohnya, kondisi pandemi saat ini di mana informasi mengenai pandemi COVID-19 bertebaran di sosial media. Bahkan banyak juga informasi yang bersifat tidak benar atau hoax, ditambah anjuran untuk tetap di rumah, membuat seseorang mengalami tekanan emosi yang tentu seperti rasa bosan dan rasa tidak aman, insecure, stres, dan lain-lain. Gimana sih solusi perbedaan dari persepsi hambatan psikososial ini? Solusinya adalah untuk perbedaan persepsi adalah dengan cara berusaha saling menghargai pendapat lawan bicara dengan mendengarkan secara aktif isi pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Meskipun berbeda pendapat, dengan mendengarkan baik-baik pendapat orang lain, maka diharapkan dapat menelaah isi pesan secara logis dan tidak berpengaruh dalam keadaan emosi. Baik, selanjutnya. Baik, kesimpulan dari materi saya adalah dalam proses komunikasi interpersonal, hambatan-hambatan biasa terjadi, terutama pada kondisi berikut. Anjuran physical distancing dalam pandemi COVID-19 ini ada 4 hambatan komunikasi, yaitu hambatan proses, hambatan semantik, hambatan fisik, dan hambatan psikososial. Penggunaan bantuan media pada saat ini berkomunikasi tidak selalu lancar seperti yang diharapkan. Kendala-kendala
teknis pada perangkat media biasa saja. Timbul salah satunya lemah sinyal internet pada smartphone. Begitu menurut saya. Dan selanjutnya akan saya kembalikan kepada Katarina. Sekian dari materi saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada narasumber ketiga, yaitu Danurama Nasoha, yang sudah memberikan materinya tentang hambatan dan menghadapi komunikasi interpersonal di era pandemi. Selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab. Jadi teman-teman yang merasa kurang puas atau merasa masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang webinar pada sore hari ini, bisa langsung dipertanyakan mau tanya kepada narasumber siapa dan pertanyaannya apa. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan, mau ke narasumber Laili Sabila atau Misyani Putri Sinambela atau Danurama Nasoha. Kami persilakan untuk teman-teman aktif pada webinar sore ini dan mengikuti sesi tanya-jawab. Oke teman-teman, ada pertanyaan nggak untuk narasumber kita pada webinar hari ini? Atau teman-teman dari narasumber ingin memberi pertanyaan kepada teman-teman di luar kelompok 3? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan sesi foto. Sesi foto, Galih. Oke, teman-teman dan semuanya dipersilakan untuk buka kamera terlebih dahulu. Kita akan foto bersama. Siapa yang akan beri aba-aba, Rifa? Aba-aba fotonya, Galih. Kan 3 kita. Oke, teman-teman. Ada yang ingin on cam lagi? Masih kami tunggu. Oke, 1, 2, 3. Ganti gaya. Boleh minta jempolnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Reva yang sudah memberi aba-aba untuk sesi foto bersama di akhir acara pada webinar sore hari ini. Dan saya selaku moderator dari webinar sore hari ini mengucapkan terima kasih untuk perhatian dari semua peserta dan semangat yang luar biasa yang disampaikan bisa. Saya akan kembalikan kepada Reva sebagai MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Ajeng dan juga para narasumber kita yang hebat-hebat dan juga ganteng maupun cantik nih pada sore hari ini. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara pada webinar kali ini. Marilah kita sama-sama menutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman, mohon maaf Ibu, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu?
Oke, teman-teman, sebelum itu saya izin tutup terlebih dahulu. Saya punya 2 pantun buat kita semua. Yang pertama, mana nih? Aduh. Sore-sore dapat keberkahan. Terima kasih sudah membimbing dan mengarahkan. Semoga Ibu Ayu selalu disehatkan. Yang terakhir, anak kecil ketawa cekikikan karena nonton Ninja Hattori. Terima kasih kami haturkan sudah sabar menyimak materi dari kami. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Semoga ilmu yang kami sampaikan atau kami diskusikan bersama teman-teman bisa dimanfaatkan dan kita semua menjadi mahasiswa yang lebih aktif lagi maupun lebih bermanfaat lagi. Cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami memohon maaf apabila banyak kesalahan dari kata, perbuatan maupun ada beberapa kesalahan teknis tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam